Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta webinar yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya Siska Febrina Fauzia akan menyampaikan materi tentang COVID-19 tetap waspada di era new normal. COVID-19 dan new normal, apakah itu? Tak kenal maka ta'aruf. COVID-19 atau Coronavirus Disease adalah penyakit menular yang menyerang saluran pernafasan dan disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi-organ. Infeksi COVID-19 ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 4 hingga 14 hari. Silakan teman-teman nanti melihat video yang akan dikirimkan bersamaan dengan materi ini. Pada intinya, COVID-19 ini akan lebih berisiko terpapar pada kelompok usia lanjut dan yang memiliki penyakit komorbid. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sekalipun tidak memiliki gejala atau orang tanpa gejala ya, tetapi masih mungkin untuk menyebarkan virus kepada orang-orang sekitar kita. Nah, lalu apa itu new normal? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, berikut adalah data sebaran COVID-19 di Indonesia yang diperoleh dari sumber website resmi pemerintah, yakni www.covid19.go.id. Ini adalah data sebaran COVID-19 di Indonesia berdasarkan update terakhir pertanggal 15 Juli 2020. Jumlah kasus terkonfirmasi positif di dunia adalah 13.070.095 kasus dengan jumlah kematian atau angka yang meninggal 572.539 orang dari 216 negara. Nah, adapun kondisi di Indonesia, kasus terkonfirmasi positifnya berjumlah 80.094 kasus, dengan kasus sembuh 39.050 kasus, dan yang meninggal 3.797 atau 4,7% dari jumlah kasus terkonfirmasi positif. Nah, berikut adalah peta sebaran kasus per provinsi. Posisi pertama ditempati oleh Jawa Timur dengan jumlah kasus 17.230, kemudian diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan Sulawesi Selatan, ya, kemudian disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Selatan, dan provinsi lainnya. Nah, ini adalah grafik perkembangan kasus terkonfirmasi positif per hari. Saya ambil dalam 2 pekan terakhir. Nah, pada tanggal 9 Juli 2020 merupakan penambahan kasus terkonfirmasi positif paling tinggi dalam 2 pekan terakhir, yang mencapai angka 2.657 kasus. Luar biasa ya, dalam 1 hari penambahannya hingga 2.000 lebih. Gitu. Kemudian ini merupakan grafik perkembangan kasus sembuh per hari. Nah, pada tanggal 15 Juli 2020 merupakan penambahan kasus sembuh paling tinggi dalam 2 pekan terakhir, yakni 1.414 kasus sembuh. Itu hampir mendekati jumlah kasus terkonfirmasi positifnya ya. Kemudian di grafik perkembangan kasus meninggal per hari, ini juga per tanggal 15 Juli merupakan penambahan kasus meninggal paling tinggi dalam 2 pekan terakhir. Ya, ini pertambahannya hingga mencapai 87 kasus.
Nah, jika disandingkan ketiga grafik tadi, dapat kita lihat bahwa penambahan kasus terkonfirmasi positif ini masih fluktuatif naik turun gitu ya, dan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan kasus sembuhnya. Sekalipun grafik kasus sembuh perlahan tapi pasti ini terus mengalami peningkatan ya, sekalipun belum terlalu tinggi gitu. Namun jumlah grafik kasus meninggalnya juga flat sekalipun mengalami sedikit peningkatan di tanggal 15 Juli. Nah, namun jika diakumulasikan, akumulasi data ini menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia ini masih mengalami peningkatan jumlah kasus dari waktu ke waktu. Ya, grafiknya masih naik seperti ini, gitu kan, masih naik grafiknya. Nah, adapun ini adalah kasus per provinsi, seperti tadi sudah disampaikan bahwa posisi pertama masih ditempati oleh Provinsi Jawa Timur, diikuti DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, ini adalah grafik yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni persebaran kasus berdasarkan kelompok umur. Ya, di sini di grafik paling kiri ini yang positif didominasi oleh diagram warna biru ya, yakni kelompok usia 31 sampai 45 tahun. Begitu juga dengan grafik di sebelahnya yang dirawat dan yang sembuh ini didominasi oleh kelompok usia yang sama. Kenapa? Karena kelompok usia ini merupakan kelompok usia produktif di mana kegiatannya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Gitu ya. Nah, mungkin dua batang ini ya, 1830 sampai 3145 merupakan kelompok usia produktif. Kemudian yang sembuh juga sama gitu ya, yang dirawat juga sama. Namun ketika kita bergeser ke grafik paling kanan, ternyata di yang meninggal ini justru didominasi oleh kelompok usia 46 hingga 59 tahun dan yang paling tinggi kelompok usia lebih dari sama dengan 60 tahun. Nah, kalau terpapar di sini tidak jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok lainnya ya. Terutama 3 kelompok ini gitu ya, tidak terlalu banyak gitu, karena aktivitasnya juga lebih terbatas dibandingkan dengan kelompok usia lainnya ya. Namun sekali kena ini risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lain. Jadi grafik ini menunjukkan pada kita bahwa kelompok usia lebih dari sama dengan 46 tahun ini bila terpapar COVID-19 lebih berisiko untuk mengalami komplikasi yang lebih serius bahkan kematian. Kenapa bisa begitu? Karena seiring dengan bertambahnya usia juga daya tahan tubuh itu mengalami penurunan. Gitu ya. Jadi berisiko untuk mengalami komplikasi yang lebih serius bahkan kematian. Nah, ini juga ada grafik kondisi penyerta penderita positif COVID-19. Di antaranya ada hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit ini merupakan penyakit tidak menular yang ternyata risikonya semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia. Gitu, dari usia 42 tahun ke atas itu grafiknya semakin meningkat. Usia yang memiliki kelompok usia yang memiliki penyakit tidak menular. Nah, ditambahkan tadi sudah dari segi usia daya tahan tubuh mulai menurun, kemudian ditambah ada penyakit penyerta, itu merupakan kelompok yang sangat rentan jika terpapar COVID-19. Sehingga kita perlu waspada. Kemudian ini adalah peta zonasi risiko, di mana sudah mengalami perbaikan ya, alhamdulillah gitu. Di awal Mei 2020 zona merahnya itu sampai 108 kabupaten kota, sementara per tanggal 12 Juli 2020 zona merahnya menurun drastis hanya 31
kabupaten kota saja, dan yang lainnya turun menjadi risiko sedang, risiko rendah, tidak ada kasus, tidak terdampak juga. Namun kita tetap harus waspada itu karena penyebaran COVID-19 ini sangat cepat ya. Nanti peta zonasi risiko ini akan diupdate setiap 1 minggu sekali. Nanti kita akan lihat di tanggal 19 Juli apakah ada perubahan, dan mudah-mudahan perubahannya ke arah yang lebih baik ya. Zona merahnya tidak bertambah gitu, tapi mudah-mudahan zonanya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah artikel yang ditulis Mahase tahun 2020 yang membandingkan jumlah kematian akibat COVID-19 dengan SARS dan MERS. Ternyata COVID-19 ini menelan lebih banyak korban jiwa dibandingkan dengan total kasus SARS dan MERS yang digabungkan, meskipun case fatality rate-nya jauh lebih rendah. Kita bisa lihat ini COVID-19 case fatality rate-nya hanya 2%. Ini data diambil per tanggal 17 Februari 2020 ya. Kemudian SARS pada tahun 2003 itu case fatality rate-nya 10%. Sementara MERS pada tahun 2012 dan 2019 ini case fatality rate-nya 34%. Gitu. Jika digabungkan jumlah angka kematiannya, ternyata meskipun case fatality rate-nya jauh lebih rendah, COVID-19 ini menelan korban jiwa sampai 1.871, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SARS dan MERS. Ini dikombinasi ya, ditambah tadi 774 ditambah 858, ini menjadi 1.632, padahal case fatality rate-nya jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat, sehingga dampaknya sangat luas. Sekalipun case fatality rate-nya rendah, tetapi karena jumlah terdampaknya jauh lebih tinggi, maka korban jiwanya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SARS dan MERS. Begitu. Jadi COVID-19 adalah penyakit yang mematikan ya pada kelompok rentan dan yang memiliki penyakit penyerta. Namun yang pasti adalah COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat dan harus kita sama-sama hentikan atau kendalikan penyebarannya ini. Lalu bagaimana upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Nah, ini adalah sebuah ilustrasi efek penyebaran infeksi jangka waktu yang panjang. Nah, jika tindakan pencegahan dilakukan secara optimal, lonjakan penularan infeksi dapat ditahan. Hal tersebut membuat tenaga medis tidak kewalahan dalam menghadapi pasien dengan jumlah besar. Jadi, jangan sampai jumlah kasusnya ini melebihi daya tampung rumah sakit. Sehingga, jika daya tampung rumah sakit memenuhi, harapannya semua kasus dapat tertangani. Upaya alternatif mengatasi penyebaran COVID-19 selain dengan meratakan kurva, yakni dengan adanya rasa tanggung jawab bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap berada di rumah, menghindari berkerumun, senantiasa mengenakan masker yang benar, dan melakukan physical distancing. Nah, ini ada masker wajah, seperti kita ketahui bersama, ada N95, ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kemudian ada masker medis, boleh digunakan jika stoknya banyak. Kemudian ada masker buatan rumah atau masker kain, ini silakan digunakan dengan secara benar, diganti setiap 4 jam sekali. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana penggunaan masker ini bisa membantu untuk mencegah dropletnya jangkauan droplet yang lebih jauh, bisa dibandingkan ini ya, yang menggunakan masker dengan yang tidak menggunakan masker, tuh belepetan kemana-mana dropletnya ya, gitu. Dan penggunaan masker ini dapat melindungi jika kita itu harus memposisikan diri bahwa kita itu berisiko tertular dan bisa menularkan, gitu ya. Kemudian perhatikan tangan saat mengenakan dan melepas masker. Nah, hindari untuk menyentuh bagian depan masker, jadi hanya pegang bagian talinya saja, gitu ya. Kemudian, nah masker ini tidak membuat kita kebal, gitu ya. Jadi
masker jika digunakan dengan benar ini bisa membantu kita, namun mencuci tangan dan pembatasan fisik masih sangat diperlukan. Nah, ini juga adalah ilustrasi bagaimana penyebaran COVID-19 ini begitu cepat terjadi, dan ketika kita melakukan hal-hal ini, kita dapat mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga penyebarannya bisa dikendalikan. Nah, berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan, yakni dengan cuci tangan dengan benar, menggunakan sabun di bawah air mengalir, kemudian mengenakan masker dengan benar, tidak dipakai di leher, tidak di dagu, apalagi di dahi, ya. Dengan memperhatikan tadi tangan tidak menyentuh bagian depan, hanya memegang bagian tali saja. Kemudian jika kita merasa kurang sehat, maka tetap berada di rumah dan segera mencari pertolongan pertama jika kondisi semakin memburuk. Lakukan jaga jarak atau physical distancing dengan jarak minimal 1,5 hingga 2 meter, kemudian hindari kerumunan, tidak berjabat tangan terlebih dahulu, lalu makan dengan gizi seimbang, dan kelola stres. Nah, terutama wabil khusus ya untuk wanita menopause, menjelang menopause, ini jangankan ada COVID-19, tidak ada COVID-19 pun ada masalah-masalah tersendiri karena perubahan fisik maupun psikologis yang dapat meningkatkan stres psikologis. Gitu ya. Ketika kita dalam kondisi stres, maka daya tahan tubuh kita juga bisa terpengaruh, bisa menurun, sehingga risiko untuk terpapar juga bisa meningkat kembali, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengelola stres? Bagaimana cara untuk tetap sehat menjelang menopause? Gitu nanti akan dibahas di materi yang ketiga. Ini adalah referensi yang digunakan dalam presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kemudian pesan kuncinya adalah kenapa kita harus waspada, karena tadi penyebaran coronavirus ini sangat cepat, sedemikian cepat sehingga dampaknya bisa sangat luas. Nah, kemudian kelompok lansia ini mempunyai risiko tersendiri, selain tadi daya tahan tubuhnya menurun, juga risiko memiliki penyakit penyerta. Penyakit tidak menular ini lebih tinggi seiring dengan pertambahan usia, gitu ya. Kemudian untuk kelompok wanita menopause tadi ya, dari segi usia itu daya tahan semakin menurun, kemudian ada hal-hal yang dapat memicu stres psikologis, gitu ya, sehingga kita harus tetap waspada di era new normal ini. Dan satu pesan kunci yang ingin saya sampaikan, bahwa kematian memang adalah takdir dari Sang Maha Kuasa, tapi tugas manusia adalah berdoa dan melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur kita terhadap Sang Pencipta. Setuju ya? Insya Allah setuju. Baik, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi fasabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.